Hi everyone, welcome back to Muda Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kalian pernah gak sih punya pengalaman risih sama tai lalat yang muncul di tempat yang gak diinginkan? Mungkin ada yang sampai kepikiran buat motong tai lalatnya itu pakai gunting biar cepet beres. Tapi tunggu dulu ya guys, kalau sampai kalian beneran punya pikiran kayak gitu, kalian harus tahu bahaya dan risikonya sebelum kalian nekat ngelakuin itu. Let's go, kita bahas. First of all, kita bakal kenalan dulu sama apa itu tai lalat. Apakah kotorannya lalat? Bukan ya guys. Jadi tai lalat ini adalah bintik atau benjolan kecil berwarna coklat atau hitam yang muncul di kulit kita. Menurut beberapa sumber, penamaan ini didasari oleh anggapan masyarakat bahwa bintik hitam pada kulit mirip dengan kotoran yang ditinggalkan lalat pada makanan. That's why dia disebut tai lalat guys. Tapi kalau dalam dunia medis, tai lalat itu dikenal dengan istilah nevus yang berasal dari bahasa Latin dan berarti tanda lahir. Tai lalat itu terbentuk akibat pengelompokan sel melanosit, yaitu sel penghasil pigmen kulit yang berkumpul di satu area dan membentuk bintik berwarna coklat atau kehitaman pada kulit. Nah, jadi gitu ya guys. Awas aja masih ada yang bilang kalau tai lalat itu kotorannya lalat. Medis pun juga ada ilmiahnya tuh. FYI, sebagian besar tai lalat itu jinak dan tidak berbahaya. Tapi ada juga loh guys yang bisa berkembang menjadi masalah kulit yang serius seperti kanker melanoma. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama. Apa yang akan terjadi jika kita nekat memotong tai lalat sendiri pakai gunting pula? Buat yang sempat punya pikiran ini, kalian harus tahu ya, risikonya yang pertama bisa menyebabkan infeksi. Alat yang gak steril seperti gunting rumah bisa jadi sumber bakteri. Saat kalian memotong tai lalat, bakteri bisa masuk ke luka dan menyebabkan infeksi yang serius. Apalagi tuh gunting habis dipakai motong bumbunya Indomie atau motong hal-hal lain ya. Terus kalian pakai langsung motong tai lalat, itu benar-benar sumber bakteri ya guys ya. Jangan coba-coba. Yang kedua, bisa terjadi pendarahan. Jadi tai lalat itu punya pembuluh darah kecil di mana memotongnya tanpa teknik yang benar bisa menyebabkan pendarahan yang sulit dihentikan. Yang ketiga, bisa menyebabkan bekas luka. Alih-alih mulus, tindakan ini bisa ninggalin bekas luka atau jaringan parut yang mengganggu penampilan. So guys, buat kalian yang ide motong tai lalat karena merasa terganggu banget, belum tentu bisa kelihatan mulus, bahkan malah lebih parah bekas lukanya. Jadi dipikir dulu ya. Next, ini yang paling serius nih guys, bisa menyebabkan resiko kanker. Kita nggak bisa tahu apakah tai lalat yang kita miliki itu jinak atau tanda awal kanker melanoma. Dan dengan memotongnya sendiri, kita bisa aja mengabaikan gejala kanker yang harusnya udah ditangani sejak awal. Nah, untuk lebih amannya lagi, kalian bisa konsultasi ke tenaga profesional ya. Jangan sampai sok tahu ataupun biar cepet aja gitu terus kalian modal nekat. Jangan ya guys ya. Kalau kalian udah merasa terganggu, konsultasikan dulu ke dokter kulit, karena dokter kulit punya alat dan pengetahuan untuk menentukan apakah tai lalat kalian berbahaya atau enggak. Mereka bisa melakukan biopsi untuk memeriksa tanda-tanda kanker dan menentukan metode pengangkatan yang aman serta minim risiko. Nah, kalau emang kalian itu benar-benar ngerasa terganggu banget sama tai lalat itu, benar-benar pengen banget ngilanginnya, sekali lagi aku wanti-wanti nih ya, jangan sampai nekat, tapi langsung ke tenaga profesional aja, karena banyak cara yang bisa dilakukan oleh para tenaga profesional. Yang pertama, bisa dilakukan bedah eksisi, di mana dokter akan memotong tai lalat beserta sedikit area di sekitarnya lalu menjahitnya. Jatuhnya kayak operasi kecil ya untuk mengangkat tai lalat. Lalu bedah cukur, menggunakan alat khusus untuk mencukur tai lalat hingga rata dengan kulit. Selain itu juga bisa krioterapi, di mana menggunakan nitrogen cair untuk membekukan dan menghilangkan tai lalat. Next, kauterisasi, di mana metode ini akan membakar jaringan tai lalat menggunakan alat khusus. Sekali lagi, semua prosedur tadi harus dilakukan oleh tenaga yang sudah berkompeten dan juga profesional untuk meminimalisir resiko dan bahaya ya guys. Jangan sampai kalian lakuin malpraktek sama diri kalian sendiri, oke? So guys, itu dia tadi pembahasan kita tentang memotong tai lalat. Meskipun kelihatannya sepele, tapi kalau nekat motong tai lalat sendiri pakai
gunting itu benar-benar berbahaya banget guys. Jangan coba-coba deh ya. Jangan ambil risiko yang berbahaya dengan kesehatan kalian. Ingat, sehat itu mahal ya guys. Kalau kalian emang ngerasa terganggu banget, langsung aja konsultasi ke tenaga profesional, ke dokter kulit, supaya mendapatkan penanganan yang tepat dan aman. Oke, jangan coba-coba sendiri ya. By the way, segitu dulu pembahasan kali ini. Apakah kalian belum pernah mendengar fakta menarik ini sebelumnya, atau justru kalian udah pernah mengalami? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And anyways, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas fakta menarik apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.